Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada mohon izin pada para narasumber dan Pak Putih. Baik, kalau tadi Pak Dharma sudah menyampaikan bagaimana menghadapi ke depan. Kalau saya, apakah sudah ada terima ini semua? Jadi udah siap untuk pertanyaan dong ya. Apakah sudah dapat dipahami tulisan ini? Belum dapat dipahami. Kalau sudah bisa dipahami, langsung kita tanya jawab. Gak bisa ngomong lagi kan? Baik, saya coba supaya runtun saya bacakan sedikit, nanti saya jelaskan juga bagian-bagiannya, ya, bukan di sini. Sesuai dengan tema diskusi kita, yaitu visi misi Presiden ke-8 serta kinerja Kabinet Merah Putih. Visi Presiden adalah bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Bersama Indonesia maju itu relevan dengan sampaikan oleh Pak Dharma tadi, adalah kompak, betul? Ya. Dan saya di sini seperti yang disampaikan oleh Pak Putih tadi mengambil misi Astacita, yaitu 8 misi pembangunan nasional, khusus Astacita yang nomor 6, yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Ini selalu jadi pembicaraan, tapi nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Kalau program pemerintah sekarang adalah swasembada, hilirisasi, ketahanan energi, dan program makan bergizi. Sekarang yang dilakukan oleh Kabinet Merah Putih, jadi saya di sini bercerita tentang kondisi kita sekarang, lalu apa yang akan kita lakukan nanti. Sebenarnya tulisannya nggak cukup, karena kalau kita ingin melengkapi sesuatu, mengubah suatu keadaan, kita harus tahu dulu kita ini siapa, kita ini dari mana, betul nggak? Nasab kita siapa? Setuju nggak itu? Perlu nggak kita tahu bahwa siapa diri kita? Apakah kita langsung jalan tanpa tahu kemana mau pergi? Ini yang terjadi sekarang, karena kita lupa kenapa negara ini ada. Negara ini ada kan sebenarnya kenapa? Apakah milik partai atau milik ormas? Sekarang pemilik negara ini siapa katanya? Partai. Ya, seharusnya negara ini kan berdiri karena apa? Karena ada kesepakatan kerajaan-kerajaan, kesultanan masing-masing dan wilayah-wilayah adat, gitu kan? Yang bersepakat mendirikan negara Republik Indonesia ini, yang kemudian itu bersepakatnya dalam Sumpah Pemuda tahun 2008. Ya. Lalu kemudian kita melahirkan Pancasila, kita melahirkan Undang-Undang Dasar 45. Itulah sebenarnya simpul daripada awal perjalanan bangsa. Betul? Jas merah, ya. Jadi kalau kita tahu dari mana kita datang, maka kita tahu siapa diri kita sekarang. Lagi saya. Lalu mau kemana kita? Apakah kita sekarang paham negara kita ini mau kemana? Seperti disampaikan oleh Pak Dharma tadi, kita ini dalam suatu skenario 5 perusahaan besar yang mengatur negara-negara di dunia ini, dan kita terjebak di dalamnya. Kenapa kita terjebak di dalamnya? Karena kita tidak tahu dan kita tidak peduli mau apa kita, mau kemana kita. Betul nggak itu? Dan kita nggak tahu sekarang kondisinya apa yang terjadi di kita. Jadi saya nggak usah cerita yang itu, nanti satu proses lagi, nanti cerita sejarah daripada kelahiran bangsa kita ini. Tapi kita coba lihat bagaimana kita tinjau kondisi negara kita ini dengan analisa SWOT, ya, strength, weaknesses, opportunities, dan threat. Itu kan kita sudah tahu semua ya.
Jadi kalau kita menganalisis suatu keadaan, kita kan harus ke sana biasanya ilmu kita diajarkan, gitu. Nah, sekarang coba kita analisa. Di sini saya tulis membangun ekonomi kerakyatan. Satu, dasar kita adalah perintah konstitusi pasal 45 pasal 33 ayat 1. Apa kata founding fathers? Perekonomian ini disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Apakah itu terjadi sesuai dengan perintah founding fathers kita? Tidak. Nah, sebenarnya perintah tersebut adalah untuk menjalankan kesejahteraan sosial dalam bentuk ekonomi kerakyatan. Dan sekarang kita jauh sekali dari ekonomi kerakyatan, betul nggak itu? Nah, apa itu sebetulnya ekonomi kerakyatan? Kita harus tahu juga itu. Yaitu sistem ekonomi yang berfokus pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kemakmuran masyarakat luas. Sementara kita sudah menjadi apa? Menjadi negara yang plutokrasi. Kepentingannya adalah bagi pemilik keuangan. Kesejahteraan yang beruang semakin diperkaya, sementara yang miskin seperti kata Pak Darmo memang dipelihara supaya apa? Supaya berada dalam kandang-kandang ayam dan menunggu ransum untuk kasih makan pagi dan sore dalam bentuk BLT. Betulkah itu? Tidak cuma mati, dipelihara supaya mati enggak, itu juga enggak. Karena ini pasar terbesar. Saya kira itu. Nah, lalu karakter ekonomi kerakyatan itu kita coba sekarang. Dia harus ada partisipasi aktif masyarakat. Kepemilikannya dan kontrolnya oleh rakyat. Distribusi pendapatannya adil. Lalu tujuannya memberdayakan masyarakat supaya bekerja. Kenapa? Ya karena kita hidupnya rahmatan lil alamin kan. Kita harus bekerja, bukan membangun rumah, kasih sana langsung. Dan kita arahnya ke sana sekarang. Nah, wujud ekonomi kerakyatan itu adalah koperasi, UMKM, dan pemberdayaan masyarakat. Betul? Itu yang harus kita bangun. Nah, mengenai demokrasi ekonomi nggak perlu saya baca barangkali ya. Kalian bisa punya semua. Tujuan, boleh saya baca juga sedikit ya. Untuk cepat aja. Poin nomor 2 AD tersebut, bangun usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi itu adalah kooperasi, gitu kan? Karena syarat-syaratnya harus dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan dan pemilikan anggota-anggota masyarakat. Tujuan kooperasinya ya ada aspek ekonomi, sosial, pendidikan. Dasar hukum kooperasinya ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Beda dengan yang sifatnya untuk orang perseorangan, itu namanya perusahaan. Sekarang kita masuk pada analisa. Analisa SWOT ekonomi kerakyatan versus ekonomi global. Nah, ini kita coba perhatikan kondisi kita, negara kita dalam menghadapi persaingan global dan masuknya penguasa-penguasa yang menjalankan agenda tersebut. Kekuatan kita apa? Analisa strength, yaitu apa? Kita sebenarnya sudah tersedia kelengkapan undang-undang dasar, undang-undang dan peraturan dan serta perangkat pelaksana untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan. Namun ini tidak dimanfaatkan karena kita terlena dengan agendanya asing. Lalu yang paling utama sekarang yang kita sangat bersyukur bahwa Presiden Prabowo Subianto mempunyai niat yang kuat untuk menggerakkan ekonomi dengan kekuatan kita sendiri. Semangatnya sejalan betul dengan cita-cita the founding fathers kita, yaitu mewujudkan ekonomi berjadikan kerakyatan yang berdikari. Ya kan? Kalau Bung Karno dulu punya ada program Trisakti. Nah, di situ adalah ekonomi berdikari, politiknya berdaulat, dan budayanya budayaan Kemudian kita sudah punya organisasi yang jaringan kuat, yaitu Badan Usaha Logistik yang menjamin kesediaan pangan, mengatur impor, ekspor, mengelola stok pangan, mengatur harga pangan. Lalu kalau kita kembali
kita pernah berpengalaman membangun KUD yang milik Pak Harto. Operasi unit desa, bukan sekarang ketua untung duluan. Ya kalau sekarang membangun koperasi itu apa? Ketua untung duluan. Kenapa? Karena ketua bingung koperasi itu. Ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, ada simpanan sukarela. Ya udah disimpan aja. Nggak pernah dipakai untuk melaksanakan usaha. Di sini pun ada kesalahan istilah yang digunakan dalam koperasi kita. Ini perlu kita ganti juga supaya koperasi kita bisa bangkit. Nah, di KUD ya, jadi itu kita pernah berhasil, tetapi sejak reformasi 98 ini kemudian menjadi lemah dan tak berbunyi lagi. Nanti di belakang kita bahas bahwa sekarang ini kita membangun koperasi desa merah putih. Ini makanya saya turun di sini menuliskan ini untuk menghindari terjadinya kasus KUD yang cuma ketua untung duluan. Jadi di sini masukkan itu. Berbeda dengan Pak Dharma tadi bahwa penghapusan kuota impor bagi saya ini adalah kebijakan yang meningkatkan efisiensi dan kemudahan pelaku usaha. Walaupun terjadi persaingan, karena itu udah hancur juga. Pelaku usaha kita kan juga kalau nggak nepotisme nggak dapat peluang, karena adabnya nggak ada. Jadi maka bagi saya peluang kuota impor ini membuat nol kembali semua. Kita merdeka dulu juga dengan apa? Dengan anak bangsa kita sendiri menjadi importir, menjadi pedagang segala macam, baru memulai membangun bangsa kembali. Jadi kita membuat proses nol kembali. Kita mulai dari nol untuk perdagangan kita. Supaya anak bangsa yang mempunyai bakat perdagangan segala macam bisa muncul. Kalau sekarang tertutup sebelumnya. Meningkatkan pilihan konsumen dari berbagai negara dan produsen, meningkatkan persaingan produsen dalam negeri dan luar negeri sehingga terjadi peningkatan kualitas dan menurunkan harga barang dalam negeri. Persaingan menciptakan penurunan harga. Ini lagi azan. Gimana? Break ke di Soma langsung. Nanti kita lanjutkan.